Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Hayu. Di sini saya akan menjelaskan Jadi materi di sini tentang saya akan menjelaskan tentang materi HAM. HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang ada sejak kita lahir dan bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya masing-masing negara. Jadi, hak itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, contohnya hak untuk hidup dan hak beragama. Yang kedua, hak yang dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara kita, contohnya kebebasan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat. Jadi, pelanggaran HAM ada dua jenis, yaitu ada yang pertama pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran hak yang sifatnya ringan serta sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pencurian, pengancaman, pembulian, dan pencemaran nama baik yang disebabkan oleh tidak adanya toleransi, mementingkan diri sendiri, dan keegoisan seseorang. Yang kedua itu ada pelanggaran HAM berat, tindakan yang melanggar hak asasi seseorang yang menimbulkan tercabutnya hak seseorang. Jenis kejahatannya itu ada kejahatan manusia, contohnya perbudakan atau pembunuhan. Terus adalah pembunuhan massal atau pembantaian besar-besaran pada suatu bangsa. Contoh kasusnya itu ada pembantaian warga Kamboja yang memakan banyak korban. Ada juga faktor penyebab pelanggaran HAM. Dilihat dari faktor internal, faktor yang berasal dari diri sendiri itu contohnya sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleransi. Dilihat dari faktor eksternal itu adanya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Jadi ada beberapa upaya penanganan pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu ada pembentukan Komnas HAM yang berfungsi sebagai penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Yang kedua itu ada pembuatan instrumen HAM yang menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Yang ketiga itu ada pembentukan pengadilan HAM, yaitu bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Upaya pencegahan pelanggaran HAM itu ada meningkatkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Contoh kasus HAM di Indonesia yaitu yang pertama kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984 dan tragedi Semanggi yang pertama yaitu pada tanggal